Halo Yorobun, buat kalian yang suka drama komedi romantis, aku mau rekomendasiin 10 drama komedi romantis versi YR Entertainment. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel aku ya. Oke, yang pertama ada Bring It On Ghost, menceritakan tentang seorang mahasiswa bernama Park Bong Pak. Sejak kecil ia memiliki kemampuan melihat hantu dan berkomunikasi dengan mereka. Hidup sebatang kara membuat Bongpal mengalami kesulitan finansial. Karena itulah ia menggunakan kemampuannya untuk mencari uang. Suatu hari Bongpal mendapatkan panggilan dari seorang klien bernama Kim Hyojin. Ternyata Hyojin bukan manusia, melainkan hantu cantik yang masih berusia 19 tahun. Sejak saat itu arwahnya gentayangan dan tak bisa kemana-mana. 2. Fight for My Way, berkisah tentang Ko Dong-man dan Choi Eira. Mereka sudah menjalin persahabatan sejak kecil. Ko Dong-man merupakan seorang atlet taekwondo yang mencoba peruntungan menjadi petarung UFC. Sedangkan Choi Eira bercita-cita menjadi pembawa berita. Mereka berjuang bersama menjalani kehidupan dan juga meraih mimpi-mimpi mereka. Berbagai rintangan pun dihadapi bersama. Perlahan, tanpa disadari rasa cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. 3. Hometown Cha-Cha, mengisahkan tentang seorang dokter gigi yang perfeksionis dan seorang pria pengangguran. Dokter tersebut bernama Yoo Hae-jin. Ia baru pindah ke desa Gongjin yang terletak di tepi laut. Yoo Hae-jin membuka klinik di desa tersebut. Lalu, Yoo Hae-jin bertemu dengan seorang pria bernama Hong Dong-sik. Hong Dong-sik merupakan pria pengangguran yang selalu siap sedia membantu warga di desa Gongjin. Hong Dong-sik menjadi pria idaman di desa Gongjin karena perasnya yang tampan dan memiliki sifat yang baik karena senang membantu warga. Yoon Hae-jin pun semakin tertarik dan penasaran dengan Hong Dong-sik yang selalu hadir untuk membantu warga-warga di desa. 4. It's Okay to Not Be Okay, kisah antara perawat bangsal kejiwaan dan perempuan penulis cerita anak yang antisosial. Perawat bangsal kejiwaan Mong Kang-tae sehari-harinya bertugas mencatat kondisi pasien dan sigap menghadapi situasi yang tak diharapkan, seperti pasien yang bertengkar atau melarikan diri. Mong Kang-tae juga merawat kakaknya Moon Sang-tae yang mengalami sindrom autisme. Mong Kang-tae tak sempat memikirkan cinta. So Ye-jin adalah lawan mainnya yang berperan sebagai Ko Moon-young, penulis cerita anak yang populer namun egois, arogan, dan angkuh. 5. What's Wrong with Secretary's Kim, menceritakan tentang seorang wanita bernama Kim Min-soo. Dia bekerja sebagai sekretaris pribadi CEO muda bernama Lee Yong-joon. Miso telah bekerja dengan CEO Yoo Jung selama lebih kurang 9 tahun. Miso terkenal sebagai seorang pekerja yang ulet dan telaten. Suatu hari, tiba Miso mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya. CEO Yoo Jung terkejut dan bingung pada keputusan Miso yang mendadak ini. Namun, karena gengsi dia tetap menyetujuinya. Karena sudah terbiasa bekerja dengan Miso, CEO Yoo Jung mulai merasa kehilangan. Rasa kehilangannya ternyata bukan karena pekerjaan semata, namun ia juga mulai menyukai Miso. Segala cara akhirnya dilakukan CEO Yoo Jun agar Miso tidak jadi berhenti bekerja. Namun, Miso tetap pada keputusannya, bukan karena gaji atau fasilitas hingga ia memutuskan untuk berhenti bekerja. Apakah alasan Miso sebenarnya? 6. Pinocchio, menceritakan tentang seorang anak jenius bernama Ki Han-myung. Permasalahan muncul saat sang ayah yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran dituduh menyelamatkan diri dan mengabaikan korban kebakaran. Tragedi itu menewaskan sejumlah petugas pemadam kebakaran dan hanya jasad ayah Ki Han-myung yang tidak ditemukan. Tuduhan itu pun membuat keluarga Han-myung menderita, hingga ibu Han-myung mengajaknya untuk bunuh diri bersama dengan menenggelamkan diri di laut. Beruntung Han-myung diselamatkan oleh seorang kakek
Kakek tersebut memberikan nama baru kepada Hamyong, yakni Cho Dalpo. Sang kakek juga memiliki seorang cucu yang seumuran dengan Cho Dalpo, yakni Cho In-ha. Cho In-ha tidak bisa berbohong karena memiliki sindrom Pinocchio. Setiap kali berbohong, dia mengalami cegukan. Posisi ketujuh ada She Was Pretty. Akan tentang seorang yang bernama Sung Joon yang saat kecil bertumbuh gendut dan juga jelek. Sung Joon memiliki teman dekat perempuan yang cantik dan juga populer. Ia bernama Hye Jin. Suatu kali, Sung Joon harus pindah ke Amerika Serikat bersama ayahnya. Saat dewasa, Hye Jin berubah. Dia tak menarik lagi. Dia mempunyai rambut keriting mengembang dan warna kulitnya pun berubah dari putih menjadi bintik kemerahan. Suatu hari, Hye Jin kembali bertemu dengan cinta pertamanya yaitu Ji Sung Joon. Ji Sung Joon tumbuh dewasa dengan wajah tampan dan berbeda saat dia kecil. Sung Joon menjadi atasan kantor Hye Jin. Karena perubahan fisik Hye Jin membuat sang Sung Joon tak mengenali teman masa kecilnya. Weightlifting Fighting Team mengisahkan tentang Kim Bok-ju yang mempunyai mimpi untuk menjadi atlet angkat besi. Kim Bok-ju dan teman-temannya di tim angkatan besi tidak populer di kalangan pria dan mereka tidak punya pacar. Sementara itu, John Hyung adalah perenang yang sering didiskualifikasi dan memiliki jiwa bebas. Suatu hari Bok-ju menabrak John Hyung saat sedang mengendarai sepeda. Bok-ju mengambil sapu tangan yang tidak sengaja jatuh dan ditinggalkan oleh Jong Hyun. Sapu tangan itu sangat penting baginya dan ia mulai mencarinya. Bok-ju membersihkan dan menyetrika sapu tangan John Hyun. Saat pergi ke kolam renang dan mengembalikan sapu tangannya, John Hyun justru marah karena sapu tangannya dicuci. Bok-ju kemudian jatuh ke kolam renang dan John Hyun melompat ke kolam untuk menyelamatkannya. Saat itu, Bok-ju dan John Hyun menyadari di mana mereka pernah bertemu sebelumnya. Ketika mereka berdua masih anak-anak, Bok-ju menyelamatkan nyawa John Hyun dengan menangkapnya sebelum jatuh ke tanah. Hubungan mereka pun dimulai. 9. Crash Landing on You mengisahkan tentang kisah cinta antara pewaris tahta sekaligus pebisnis fashion ternama Korea Selatan, Yoon Se-ri, tentara militer Korea Utara Ri Jong-hyuk. Pada suatu hari, Se-ri yang sedang melakukan paragliding mendadak tersapu badai angin dan mendapati dirinya terdampar di kawasan Korea Utara. Sanalah ia bertemu Jong-hyuk. Sejak petaka badai tersebut, kehidupan Se-ri berubah total, karena tidak ada satupun orang yang kenal dengan dia di Korea Utara. Jong-hyuk menjadi satu-satunya sosok yang rela menyembunyikan dan melindungi Se-ri dari pemerintah Korea Utara. Meski pertemuan keduanya sama sekali tak terduga, mereka mulai menyimpan rasa satu sama lain. Terakhir ada Revolutionary Love, menceritakan tentang seorang ahli waris Byun-hyuk pindah ke sebuah apartemen kecil di pedesaan dan berpura-pura menjadi pemuda pengangguran. Di sana dia akan bertemu dengan seorang wanita pekerja keras yang akan menarik perhatiannya dan membuatnya jatuh cinta. Dia adalah Baekjun, lulusan dari perguruan tinggi yang tidak terlalu terkenal, dan itu harus membuatnya harus memiliki pekerjaan paruh waktu. Baekjun tidak seperti Byun-hyuk. Jun berasal dari keluarga miskin, sehingga dia harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Kawan Jae-hyun adalah sahabat sekaligus sekretaris Byun-hyuk. Bagaimana kisah percintaan Baekjun dan Byun-hyuk akhirnya terjalin? Saksikan dramanya ya. Sekian 10 rekomendasi drama komedi romantisnya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Annyeong.